podcastnya Nona Destri. Apa sih dari Samarinda ke Balikpapan Jakarta gitu. Nah, dan Jakarta ke Kairo Sharm el Sheikh. Kayak gitu, bayangin aja Mbak, pokoknya ini apa ya? Transit terus. Panjang Transit juga terus. Mas ya. Panjang perjalanan Mbak. Jadi waktu itu sekitar berapa pokoknya ini dari pagi ketemu pagi sampai besoknya lagi gitu, nah baru sampai. Udah jet lag gitu Mas, jet lag pasti. Iya. Jadi ya, tapi itu Mbak, yang ininya yang lebih menariknya lagi, wah, saya tuh ini berangkat sendiri gitu nah Mbak, nggak ada teman karena memang ini kan apa ya, beda sendiri gitu nah Mbak, karena teater kan satu orang satu negara gitu loh. Jadi jadi berangkatnya tuh, wah saya ini kayak apa ya, awalnya sih bingung ya karena pertama kali berangkat kan Mbak, pertama kali berangkat, dan itu yang membuat saya tuh sebenarnya di pikiran saya tuh sudah apa ya, aneh-aneh gitu nah. Ini saya kayak apa nih nanti kalau di jalan, takutnya ada apa saya bilang gitu. Wah, saya bilang tapi sudahlah, jalani gitu kan, saya jalani aja pokoknya, bawa santai gitu ya Mbak, bawa santai, walaupun jiwa nih jantung ini berdebar-debar gitu kan. Pokoknya itu dia Mbak, jiwa ini jantung ini sudah berdebar-debar nih, kayak apa ya, orang saya nggak kenal semua di sini, walaupun orang misalkan Indonesia nih saya nggak kenal sama sekali, palingan saya sapa ya mereka ternyata di negara lain kayak gitu. Nah, maksudnya transitnya di Jakarta misalnya gitu kan, negara lain lagi mereka kayak gitu. Pokoknya ini sih Mbak, apa ya, pengalaman berharga sih sebenarnya, karena pertama berangkat sendiri itu, apalagi pertama kali, ya ada nuansa gimana gitu. nuansa takutnya ada gitu nah Mbak. Iya ya kan Mbak. Pokoknya nuansa takut ada, nuansa harus berani itu ada, pokoknya banyak lah. Nuansa bening mungkin ya. Kayak lagu. Wadidaw. Ya, apa ya, pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan itu pasti sih Mas. Bener banget Mbak, bener banget, pengalaman yang sangat berharga lah dalam hidup ya gitu nah. Aduh, bayangin aja. Pengen gitu Mas, pengen sih aku. Nanti kita lihat aja ya situasi dan kondisinya bagaimana. Iya bener Mbak. Terus itu Mas, aku tanya lagi nih, programnya, forumnya itu, kegiatan itu dilaksanakan berapa lama di Mesir? Nah, jadi untuk World Youth Forum itu 4-10 November, 1 minggu gitu kan. Jadi beda-beda program, beda ini Mbak, beda waktu gitu. Nah seperti model apa ya, model United Nation-nya ada juga di situ gitu nah. Di situ juga ada gitu. Jadi mereka sekitar 15 hari. Ya kan, 15 hari. Nah, yang 1 bulan tuh ya itu dia yang cuma teater aja yang cuma sebulan ya gitu nah. Yang lainnya seminggu, tergantung ini ya, tergantung kegiatan gitu ya Mas ya, tergantung program. Iya Mbak, tergantung ini sih, tergantung programnya, tergantung yang apa yang kita ikuti kayak gitu. Begitu. Mas kemarin berapa lama jadinya kalau digabungkan, ditotalkan dari yang theater sama forum? Kalau theater sama forum itu ini aja Mbak, dihitung dari tanggal 15 Oktober sampai 10 November, pulangnya tanggal 15 November. Berarti berapa itu? 1 bulan ya? 1 bulan. Iya, pas 1 bulan. Jadi kita selain dari kita bisa jalan-jalan Mbak setelah program kayak gitu. Wah. Kita bisa jalan-jalan, kita ke Alexandria, kita ke Alexandria Mbak. Iya.
Kita ke Alexandria, kita ke Kairo kayak gitu kan, Aku ke pengen banget tau. piramid-piramid kayak gitu. Nah, Banget jadi terus aku tuh kayak kalau aku punya uang gitu, aku pengen banget. Aku pengen iya. pikir banget. Iya Mbak, ini recommended banget. Dan di sana Mbak, serunya lagi gitu kan, serunya lagi. Ini kan pokoknya kita sih nggak memandang ya kalau misalkan ini agamawan, nggak memandang itu, kita tuh nation apa ya, satu lah gitu. Nah, istilah kita kalau misalkan Bhinneka Tunggal Ika lah di sana gitu. Nah, Iya. kita nggak kenal tuh yang namanya ras atau apa gitu. Pokoknya kalau misalnya kita kulit apa, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang kulit putih banget kayak gitu kan, kita kumpul jadi satu. Kita tuh seru banget Mbak di sana. Dan kita kunjungi tuh, kita pernah kunjungi katedral, khususnya di Sharm el Sheikh kan, di situ besar banget Mbak katedralnya gitu. Nah, jadi kemudian ada situ juga kayak masjid apa segala macam. Pokoknya tuh kita disuguhkan sama banyak pariwisata di sana gitu. Nah, Wow. setelah program kita ya macam kita di IKEA kan Mbak, kayak gitu. Kita disuguhkan banyak banget kayak gitu. Nah, kita visit ke universitas, kita visit ke kota-kota sejarah kayak gitu. Pokoknya seru Mbak, seru banget lah. Saya bilang sih kayak gitu karena ya pengalaman waktu di sana saya rasa berharga banget Mbak, karena kita di sana diajarkan bagaimana satu gitu. Nah, maksudnya walaupun kita berbeda, istilah saya bilang sih Bhinneka Tunggal Ika terasa banget kayak gitu nah Mbak. Iya, kayak macam kita di IKEA Bhinneka Tunggal Ika, pas di sana Bhinneka Tunggal Ika juga kayak gitu. Nah, saya kasih tahu sama teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya saya jelaskan tuh, pokoknya apa ya saya bilang tuh sama teman-teman kayak gitu. Nah, jadi mereka juga ternyata ini belajar juga gitu Mbak, ada tentang dasar-dasar Indonesia, ada juga seperti orang-orang Belanda, mereka belajar juga tuh tentang Indonesia. Orang Belanda kemarin waktu itu ketemu gitu kan, orang apa lagi ya, orang Peru, orang Amerika waktu itu ketemu di sana. Jadi berkumpul tuh Mbak, seru banget sih sebenarnya. Kalau saya ya seru banget waktu di sana itu. Apalagi ya jadi salah satu sejarah gitu dalam hidup kita gitu nah Mbak. Makanya tuh recommended banget buat teman-teman yang pengen misalkan mengikuti suatu forum. Nah, ini World Youth Forum ini salah satu forum global kayak gitu, selain daripada ada tuh lagi Mbak One Young World kalau nggak salah di Inggris, tapi dia tiap tahunnya tuh beda negara, tapi beda sama kalau World Youth Forum kan khususnya di Sharm el Sheikh gitu kan, khusus di Sharm el Sheikh, tapi dia banyak negara juga. Nah, kalau One Young World ada tuh Mbak, One Young World itu dia tiap tahun ada kayak gitu kan. Dan seperti ini World Youth Forum juga, cuman bedanya dia pindah-pindah negara. Kalau tahun ini dia di Jerman gitu kan, di Jerman, di Berlin gitu kan. Kalau tahun lalu Inggris. Nah, kalau tahun sebelumnya lagi di Kanada waktu itu. Coba aja cari One Young World. One Young World ya. Iya, itu programnya tuh keren banget kayak gitu. Hampir sama dengan istilahnya sama lah sama World Youth Forum, cuman bedanya mereka pindah-pindah negara, istilahnya kayak macam apa ya? Kayak Olimpik lah gitu ya. Iya, kayak Olimpik. Olimpiade lah gitu, Olimpiade kayak gitu kan. Ya, pokoknya mereka yang lolos itu sih saya bilang orang-orang yang kalau di One Young World ya, itu mereka orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang luar biasa gitu. Sama kayak macam kita IKIP Mbak, kayak gitu kan. Macam Mbak IKIP di Carlton gitu kan. Nah, dan itu dia orang-orang yang orang pilihan gitu. Nah, orang pilihan istilahnya gitu nah Mbak. Macam kita di IKIP adalah bukannya apa ya, cuman saya bilang sih karena namanya seleksi ya Mbak ya, itu adalah kan orang-orang pilihan gitu kan Mbak. Iya benar. Dari situlah ya tetap bersyukur sih sebenarnya, bersyukur sama Tuhan kayak gitu, sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena tanpa dia gitu kan, tanpa bantuan tangan dari
sang maha pencipta Iya, gitu kan. benar. Iya, kita ya mimpi kita tuh mungkin nggak Nah, ada gitu nah. ada mimpi Iya, aja gitu jadinya. bener. Benar itu Mas, Iya. setuju Mas. Jadi dari situ sih sebenarnya kunci sama oh ya doa kedua orang tua sih sebenarnya juga. Iya. Kalau saya sih doa dari orang tua tuh sebenarnya mujarab juga, mujarab banget ya gitu Mbak. Bayangin saya waktu minta doa sama orang tua gagal gitu kan. Tapi pas minta doa sama orang tua puji Tuhan alhamdulillah berhasil gitu. Wow, itu aja nih mujarab banget ini saya bilang. Orang tua tuh berperan penting dalam hidup kita ternyata. Wah, Benar loh. luar biasa. Benar banget itu karena kan kita dari kecil ya Tuhan sudah titipkan kita sama orang tua gitu dan kita memang dari kecil sudah Tuhan sudah berikan kepercayaan untuk orang tua kita untuk membesarkan kita dan yang pasti kita kan sudah punya koneksi tersendiri dengan orang tua gitu loh. Jadi sangat mujarab sekali itu doa orang tua. Iya. Apa yang kita inginkan. Kita bermimpi aja gede-gede, Mas. Tapi jangan lupa untuk berusaha. Percuma kalau kita mimpi tapi nggak ada usaha, itu kan betul banget. banget. Itu kayak mustahil gitu nah, mustahil banget gitu nah. Sudah mimpi gitu kan, mimpi dalam mimpi gitu. Tanpa usaha nggak ada real gitu kan, nggak ada jadi kenyataan. Jadi dream come true tuh nggak ada jadi. Ada ya. Tapi memang biasa tuh Mas gini, banyak orang ngomong kan kalau misalnya, aduh aku sudah bermimpi, sudah berusaha, tapi memang terhalang sama ekonomi. Itu banyak banget terjadi Mas. Iya. Tapi ya jangan menyerah karena banyak di luar sana, kegiatan di luar sana, kayak misalnya tadi World Youth Forum itu kan fully funded gitu. Benar banget Mbak. Ya, iya. Mungkin teman-teman yang yang terhalang ekonomi bisa punya kesempatan untuk bermimpi dan menjadikan mimpi itu nyata gitu. Iya Mbak, jadi gini Mbak, waktu saya ikut World Youth Forum itu, saya waktu itu nggak ada sama sekali istilahnya, mohon maaf ya, saya nggak ada duit waktu itu. Saya nggak duit. Iya Mbak. Sama yang mahasiswa kan. Itu mirip banget. Waduh, kayak apa nih saya bilang? Wah, saya bilang nggak tahu lagi saya ini waktu di negara orang gitu kan, mau makan apa saya nanti di sana gitu kan. Dalam hati saya itu ngomong gitu kan, kepikiran lah saya gitu mau minta sama orang tua nggak mungkin lah gitu kan, istilahnya pengen gitu, cuma seringan apalagi jadi mahasiswa gitu waktu itu. Jadi saya malu gitu kan, sudah ya saya cobaan lagi gitu, coba baca lagi, ternyata apa ya, saya lihat kayak keajaiban Tuhan gitu, ternyata semua dibiayai sama pemerintah sana gitu, wah itu saya langsung dari yang tadi gelisah ya kan Mbak, dari tadi gelisah, hati saya gelisah gitu, akhirnya tenang karena baca itu juga manfaatnya kayak gitu, dan juga nanti kamu bakal dapat apa di sana, terus nanti ini tiketnya segala macam ya. Saya kira kan pas awalnya ini kita macam harus ada dana berapa kayak gitu baru bisa sana. Ternyata enggak Mbak, waktu itu. Wah, saya langsung di email, pokoknya masuk di ini, kamu pilih gitu reason flight-nya kayak gitu kan, pesawat apa, bukan pesawat apa, maksudnya dari daerah kita sampai ke tujuan kayak gitu. Kemudian visanya jangan panik karena kami yang akan mendanai kayak gitu maksudnya ya kayak gitu, mereka yang ini juga kayak gitu. Kemudian kayak macam akomodasi, bahkan waktu itu puji Tuhan kita dapat uang saku itu karena itu yang dicari Mas. Iya Mbak, tapi nggak tahu kalau macam program lainnya Mbak, kalau macam teater karena nggak tahu apakah karena dia penghibur atau apa segala macam, nggak tahu sih, yang jelas dia dapat dapat fee gitu kan, dapat uang saku gitu kan. Kurang lebih sih nggak tahu kalau berapa ya kalau waktu itu, pokoknya besar lah Mbak waktu itu uang sakunya, lumayan buat lanjut kuliah. Wah, gede banget itu. Iya gitu ya Mbak waktu itu.
Cuman nggak tahu kalau program lain. Yang jelas kita dapat souvenir, dapat sertifikat internasional, waktu itu juga dapat penghargaan lah dari kementeriannya juga di sana ngasih kayak gitu. Nah, banyak lah hadiah-hadiah yang disuguhkan selain daripada kita berwisata di sana, selain daripada berdiskusi di sana, selain daripada merepresentatifkan negara masing-masing di sana gitu. Nah, jadi banyak sekali keistimewaannya gitu nah Mbak. Pokoknya seru banget. Iya, wow, sangat-sangat ini ya Mas ya, apa ya, men-trigger kita untuk mencoba mencari tahu kegiatan-kegiatan seperti itu di luar. Di Google tuh kan banyak tuh, kita bisa Google tuh. Betul. Tahu. Nah ini tuh teman-teman yang mendengarkan podcast aku kali ini, bisa tuh, ini katanya sangat recommended banget. Don't worry, karena ini fully funded. Dibiayai penuh, jadi bisa cari tahu di Google, dicari tuh di internet apa mau acara mini atau apapun ya, pakai Google Chrome atau apapun itu terserah, yang penting nanti akan keluar kok. Aku juga pernah searching sebelumnya tentang World Youth Forum ini juga, itu gara-gara Mas Didi juga sebelumnya ngomong. Juga kan. Saking penasarannya gitu ya Mbak ya. Tapi itu salah satu ini Mbak, supaya kita tahu kan ke depannya kita bagaimana nih gitu nah untuk daftar ini, itu memang sih dari sekarang harus searching dulu, pelajari dulu kayak macam saya tahun lalu kayak gitu Mbak, pelajari dulu kayak gitu. Nah akhirnya ternyata seperti ini gitu nah. Dan triknya lah kayak gitu. Wow, lumayan ya, dapat uang saku juga, pengalaman juga, bisa berwisata juga di sana. Dan pasti tuh ilmunya ya yang kita dapat juga. Ilmunya, betul. Pengalaman dan ilmunya paling penting. Paling penting, betul. Dan juga uang sakunya juga. Ayo paham tuh. Iya. Paham aja kita Mas. Iya, saling paham aja kan Mbak ya. Sangat-sangat beneficial ya, benefitnya bisa kita dapatkan dari ikut-ikut kegiatan seperti ini, yang pasti juga sangat baik untuk menambah pengalaman kita di CV kita ya, di riwayat hidup. Kalau betul banget. Mau lanjut sekolah lagi atau mau kemungkinan ya kayak misalnya kerja di perusahaan internasional atau apa, kan kita ada pegangan gitu. Bener banget Mbak, betul. Tuh bagus banget, dan juga kan ilmunya bisa kita terapkan dimanapun kita berada di daerah yang kita tinggal gitu. Kayak tadi kan contohnya Mas membahas tentang apa di sana, perdamaian atau pendidikan, itu kan ilmu yang didapat bisa diterapkan di daerah tempat berasal. Oke, Mas. Tadi kan kita ngomongin masalah Selatan ya gitu ya. Selatan, nah iya. Ya tadi esai ya kalau nggak salah ya, esai. Iya. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin mengikuti kegiatan seperti ini gitu. Yang dipersiapkan secara singkatnya, tadi kan Masnya bilang tentang persiapan esai, terus paspor, CV, sampel video atau paper kayak gitu. Tapi itu dia Mbak, kalau di website kalau kita lihat gitu kan, itu nanti ada pilihannya tuh Mbak. Jadi kita bisa memilih di situ gitu. Nah, kalau misalkan kita kalau panelis paper gitu kan. Kalau kita mau jadi pembicara paper penelitian kita apa gitu kan. Kemudian kalau kita mau ikut teater atau misalkan storyteller atau misalkan musik apa gitu kan. Nah itu sampel video, misalkan kita suka bernyanyi, nah kita kan di situ nyanyi kayak gitu. Misalkan kita suka musik gitu kan, kita main musik gitu. Jadi pokoknya misalkan kesenian, misalkan pokoknya bakat-bakat dari para pemuda lah gitu kan, itu bakal diseleksi sama mereka. Kemudian ada CV. Nah, CV itu kalau misalkan kita jadi peserta, gitu kan, itu CV tuh mereka lihat, dan itu saya rasa sih jadi peserta itu yang
yang paling ini sih, paling mudah persyaratannya gitu. Nah, dan itu ya kalau misalkan mau cari aman ya Mbak ya, misalkan kita mau ikut World Forum nih, kita mau cari aman gitu kan, kita ini aja jadi misalkan jadi peserta gitu kan, dan kita cuma kirim CV, kemudian kita selain dari ini ya melengkapi dokumen, melengkapi informasi data diri, Ya. kemudian kayak macam paspor, paspor kita, scan paspor gitu kan, scan paspor, kemudian foto diri gitu kan, foto diri yang background putih itu. Nah itu selain itu, yaitu usahakan dia bahasa Inggris atau misalkan paling tidak bahasa Arab. Misalkan kalau Mesir kan dia bahasa Arab tuh Mbak. Nah kalau misalkan kita mau bahasa Inggris aja gitu, nah bahasa Inggris CV kita bahasa Inggris. Pokoknya muatkan aja semua kegiatan yang pernah kita ikuti, kegiatan kepemudaan, kegiatan kerohanian, kegiatan apapun di itu. Masukkan aja, bener, masukkan aja gitu kan. Pokoknya dari situ mereka akan lihat gitu. Nah, oh ternyata pemuda ini menarik gitu. Oh ternyata ini ada salah satu pendaftar yang mencuri perhatian panitia. Wah, kayaknya ini seru deh kalau misalkan dia berpartisipasi di World Youth Forum, misalnya gitu. Nah, itu kalau peserta, dan peserta itu bukan cuma duduk loh Mbak, dia kayak gitu. Dia ada juga perannya gitu nah Mbak. Dia juga perannya kayak gitu. Sesi tanya jawabnya. Nah, itu mungkin yang membuat kita tuh jadi senang gitu nah. Dan semua peserta ini mendapatkan, yaitu dia mendapatkan sertifikat, souvenir kayak gitu. Nah, kemudian, kalau misalkan kita dinyatakan lolos setelah, pokoknya tadi kan sudah tuh Mbak, pokoknya dia simple aja gitu, nggak terlalu ribet persyaratannya, yang penting memenuhi persyaratannya kayak gitu, kayak paspor, apa segala macamnya tadi saya bilang. Kemudian, kalau misalkan kita dinyatakan lolos itu di acara World Youth Forum ini, itu pertama yang harus dilakukan itu, pertama kita memilih return flight kayak gitu Mbak. Dari lokasi terdekat kayak gitu. Kemudian di Capital City Airport, misalnya di Jakarta kan. Nah, jadi dia itu kita Mbak pesawatnya Garuda. Garuda Mbak, dari daerah kita. Dari aduh, saya sebut lagi ya, mohon maaf Mbak. Pokoknya jadi pokoknya dari dari tempat daerah asal kita sampai ke Jakarta itu pakai pesawat, istilahnya pokoknya VIP lah gitu nah. Iya, enggak yang ya pokoknya diakomodasikan secara secara bintang 5 kali ya Mas ya. Bisa jadi sih kayak gitu Mbak. Kayak gitu. Yang jelas kita ini diberikan fasilitas yang baik lah dari panitia. Kemudian itu kalau misalkan dari luar negara, ya mereka dari negara mereka tempat studi mereka baru langsung ke negara tujuan, ke Mesir misalnya gitu. Nah kemudian visa. Nah visa ini itu sebelum kita berangkat tuh diurus memang Mbak kayak gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan dari kampus kan kayak gitu, dari kampus itu ngasih ngasih dana buat saya ke Jakarta gitu kan, karena kan harus Jakarta Mbak buat visanya, tapi dibiayai sama Mesir gitu, dibiayai sama pemerintah Mesir, embassy Mesir gitu kan, dibiayai sama mereka. Jadi kita tuh cuma datang ke sana gitu kan, kita siapin dokumen, hal-hal yang tapi nggak ribet sih, yang penting ada invitation. Benar. Jadi jelas kan ya. Bener. Jadi mereka tuh yang penting mereka kirim invitation ke kita gitu kan. Terus yang penting ada paspor. Terus juga pokoknya kayak macam kita ini Mbak, kayak macam kita mau buat buat visa pada umumnya lah kayak gitu. Dan itu kita nggak bayar gitu. Biasanya kan bayar Mbak. Kalau misalkan kalau kita mau jalan-jalan aja kan biasanya bayar tuh Mbak. Kalau misalkan kita buat. Iya, kemudian baru nanti ini kalau misalkan embassy Mesir itu bukanya dari cuma 1 jam loh Mbak, bukanya dari jam 9 sampai jam 10. Loh kok gitu Mas? Iya Mbak.
Jadi informasi aja nih sama teman-teman gitu ya. Informasi aja sama teman-teman yang kalau misalkan mau ke embassy Mesir. Pengalaman ya, itu jangan sampai telat. Jangan sampai telat. Kalau bisa awal-awal sudah memang di sana. Karena kalau misalkan kita 10 menit sebelum tutup misalnya gitu kan, mereka nggak mau terima sudah, Mbak. Karena sebelumnya sudah banyak gitu nah. Iya, Sudah banyak yang datang kayak gitu, dan itu tertutup banget Mbak di sana, tertutup kayak gitu. Jadi tidak sebar apa ya. Dan juga ketika kita masuk di embassy itu nggak boleh bawa apa-apa kecuali dokumen. Sama ya pokoknya dokumen kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang studi di Mesir gitu kan, mereka cukup bawa kayak macam ini sih, approval apa gitu. Nah kemudian mereka bayar. Itu kalau yang studi. Kalau misalkan yang ikut World Youth Forum ini enggak, kita cuma ngasih invitation letter gitu kan, kemudian paspor gitu, kemudian foto, habis itu apalagi ya, cuma itu sih kalau nggak salah. Selebihnya bisa searching deh, tapi alangkah lebih baiknya dilengkapi aja apa yang pada umumnya membuat visa itu pada umumnya seperti apa, lengkapi aja kayak macam oh ya, sama formulir formulir itu kita isi gitu. Nah jadi sebelumnya itu diisi dulu formulirnya, baru nanti dilayani sama ada resepsionisnya atau penjaganya di situ gitu. Dan jadinya itu kalau misalkan yang ikut World Youth Forum ini Mbak, nggak sampai seminggu atau sebulan, enggak. Biasanya kan lama tuh Mbak ya buat visa kan. Ya. Kalau saya kemarin perlu dicek apakah benar. Kalau ikut World Youth Forum ini karena dari pemerintah Mesir, jadi kita tuh cuma butuh sehari. Oh, langsung jadi besoknya Mas. Bener, karena waktu itu besok jadi gitu kan. Nah begitu saya sudah jadi visanya, baru saya kembali ke Samarinda. Nah dan itu kan kalau dari Samarinda ke Jakarta itu ini waktu buat visa Mbak ya, waktu buat visa itu memang dibiayai kampus gitu. Nah dibiayai kampus karena kan dari pihak pemerintah sana nggak membiayai kalau misalkan kalau bukan keberangkatan langsung ke sana, mereka nggak biayai. Tapi kecuali visa ya mereka biayai. Tapi kalau misalkan sudah saya kembali ke Samarinda kan, dari Samarinda, nah baru mereka biayai itu, baru sampai ke negara tujuan kayak gitu. Nah kemudian pokoknya sangat difasilitasi lah, baik banget panitianya. Makanya teman-teman yang pengen ikut World Youth Forum ini ya itu dia. Ya, sangat. Pokoknya sangat rekomendasi banget lah. Saya aja yang jadi yang waktu 2018 pengen ikut lagi gitu. Nah, soalnya excited banget gitu nah Mbak. Excited banget kayak gitu nah. Nah, jadi kita ngomong saya juga sih. Wah. Oh iya, kita formal banget Mbak ya. Formal banget. Formal banget gitu nah. Mungkin sudah gara-gara terbiasa ini Mbak ya, apa ya? Kayak apa ya saya? Saya juga nggak tahu sih kayak kenapa pakai saya gitu. Padahal kita podcast loh ya Mbak ya. Selalu mau pakai aku hitam juga nggak apa-apa. Di podcast aku diperbolehkan asal tidak ngomong kasar, itu aja, nggak apa. Iya benar, yang penting jangan rasis gitu Mbak ya. Jangan rasis, pokoknya jangan ngomong sara, tidak boleh. Bener. Podcast aku julid, no sara, no. Wah, memang ya. Iya. Dua. Dan ini ya Mas yang mendengar cerita Mas dari awal sampai gimana persyaratannya sampai di sana dan benefit apa yang didapatkan, itu kayaknya sangat membangkitkan jiwa yang ingin belajar gitu. Iya. Dan ya kita kayaknya kalau ngomong kayak gini perlu tuh ditutupi dengan kata-kata motivasi. Bisa nggak Mas kayak memberikan kata-kata motivasi dari Mas untuk teman-teman yang mendengarkan? Iya. Ini sudah penghujung acara ya. Aduh, oke, kata-kata motivasi ya. Saya sebenarnya orangnya ini ya, nggak nih ya.
kata-katanya tuh amburadul sebenarnya. Gitu. Entah itu bisa memotivasi atau enggak, ya itu kan saya nggak tahu. Oke, jadi untuk teman-temanku yang sangat luar biasa di luar sana, dimanapun kalian berada, saya cuma berpesan sama teman-teman yang ingin mengikuti World Youth Forum ini, itu dibolehkan, sangat-sangat dibolehkan bangetnya. Bisa ya, pokoknya banget kalian boleh mengikuti World Youth Forum ini. Yang penting ini sesuai dengan kriteria gitu, 17 sampai 40 tahun. Nah, pokoknya itu dia. Nah, kalau misalkan kasih motivasi, ya saya bilang sih jangan takut gagal ya teman-teman yang luar biasa. Karena apa? Karena kegagalan itu adalah pembelajaran untuk kita. Yes. Karena juga kegagalan itu yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Jadi teman-temanku yang sangat ingin sekali mengikuti berbagai event kayak gitu, jangan takut untuk mendaftar apapun kegiatannya. Daftar aja ya Mas ya. Daftar aja, karena kita nggak tahu rezeki kita di mana, gitu kan? Karena rezeki itu kita yang menjemput gitu, nah, ya kan Mbak? Iya benar. Rezeki itu kita yang menjemput. Tanpa kita jemput rezeki itu bukan jadi rezeki kita jadinya gitu. Nah, kecuali ya, mohon maaf Mbak, kalau misalkan ini kecuali namanya jodoh itu nggak kemana. Nah, itu baru dia. Jadi kayak gitu ya teman. Kayak gini, jodoh tuh nggak akan kemana. Tapi kalau misalnya kita juga santai, tidak mengejar jodoh itu, bener. Jodohnya lari. Jodohnya akan lari gitu. Iya bener. Itu sudah, makanya teman-teman yang ingin sekali, pokoknya mengikuti event-event apapun itu, khususnya di World Youth Forum gitu. Ini adalah kesempatan kalian untuk bisa mengikuti ajang internasional, konferensi terbesar global internasional ya istilah gitu ya, untuk teman-teman, dan menunjukkan bakat kalian yang terpendam, yang sebenarnya kalian adalah mutiara ya, yang terkubur dalam. Yang namanya mutiara kan Mbak, tetaplah mutiara walaupun bagaimanapun kamu berlumpur gitu kan, kamu tetaplah mutiara. Seperti itu pun teman-teman kayak gitu. Jadi itulah teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman semuanya juga menginginkan dalam diri teman-teman itu untuk bagaimana berkontribusi untuk negara, berkontribusi untuk lingkungannya, berkontribusi untuk daerahnya. Yaitu salah satunya adalah bagaimana teman-teman menjadi agent of change di lingkungan teman-teman, menjadi orang yang berpengaruh di lingkungan teman-teman juga. Benar. Karena itulah salah satu value atau nilai dari teman-teman untuk bisa bagaimana menjadi orang yang luar biasa. Karena saya yakin teman-teman semuanya adalah mutiara terpendam yang sangat luar biasa. Itu dia. Jadi teman-teman itu dia. Saya rasa sih saya tidak lebih baik dari teman-teman, dan teman-teman mungkin bisa lebih belajar lagi, lebih kerja kerasnya lebih lagi gitu. Jadi supaya apa? Karena yang namanya belajar ini sepanjang masa, namanya kita ingin mencari pengalaman itu yang berharga, dan kita bisa berteman dengan siapa saja asalkan kita bagaimana menjadi salah satu orang yang bisa memberikan kontribusi ke negara kita. Karena itulah pokoknya value-nya itu yang menjadi tolak ukur kita. Karena setiap orang itu memiliki keunikan dan juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya, gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman, saya yakin semuanya teman-teman yang di luar sana, teman-teman yang luar biasa, percaya dirilah, be yourself, tapi ya, be yourself. Karena tanpa menjadi diri sendiri, kalian bukanlah apa-apa gitu. Nah, jadi diri kalian sendiri, jadilah diri sendirilah gitu ya. Karena
Karena kalau tanpa jadi diri sendiri tuh, jadi orang lain tuh nggak enak loh, kayak gitu. Nah, jadi diri sendiri tuh lebih menyenangkan, nggak ngebosanin diri kita sendiri juga, dan juga orang juga bisa menerima kita apa adanya. Menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Bener banget, menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri, bener banget. Oke. Itu dia Mbak. Oke. Terbaik sekali memang ya. Sangat apa ya? Sangat mencerahkan. Sangat memberikan pengharapan untuk kita yang mendengarnya. Yang untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada yang mendengarkan ini, ya kami harap, aku pribadi juga harap untuk tetap menggali potensi diri dan daftar aja kalau mau ikut ajang-ajang seperti ini. Jangan takut, jangan insecure dulu. Wajar sih insecure itu pasti ada gitu kan, kalau saingannya banyak. Tapi ya coba aja, siapa tahu memang itu adalah rezekimu, adalah jalanmu gitu. Bener. Biar jadi yang terbaik untuk diri sendiri gitu. Jadi versi terbaik versi terbaik gitu. Biar nanti seterusnya bisa menjadi inspirasi dimanapun kau berada. Panjang lebar banget. Masa kita ngomongin tentang World Youth Forum itu dan World Youth Theater itu semuanya kayaknya wow, pengalaman yang sangat-sangat baik banget, sangat-sangat fun banget untuk dibicarakan, untuk kita dengar juga. Dan karena sudah panjang lebar, kita kayaknya sepertinya ini kita akhiri saja podcast saya Mas ya. Oke Mbak, siap. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali Mbak Destri. Sudah menerima undanganku. Saya senang loh diundang sama Mbak Destri di podcastnya. Karena saya juga sering mendengar loh podcastnya Mbak Destri itu. Makanya saya mau nih. Saya juga kaget diundang sama Mbak Destri. Waduh, terima kasih banyak udah siap, udah mendengarkan podcast aku. Dan teman-teman juga yang lain, terima kasih kalau sudah setia sampai sekarang ya mendengarkan podcast aku. Terima kasih banyak. Dan oke, kayaknya kita akhiri saja karena sudah panjang lebar. Iya Mbak. Jangan lupa untuk mendengarkan podcast aku yang sebelumnya, dan tunggu karena minggu depan aku akan datang lagi dengan topik-topik terbaru dan pasti nggak kalah menarik juga. Dan terima kasih banyak ya sudah mendengarkan sampai akhir, dari awal sampai akhir sampai sekarang itu kan setia banget. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, and also share this podcast, this video to all of your friends through all of your social media accounts. Dan juga jangan lupa untuk follow Mas Didi Instagram ya. Apa namanya Mas Didi Nur Asman ya? Bener, Didi Nur Asman. Asman, boleh banget tuh datang visit Instagramnya Mas Didi kalau mau cari tahu lebih lagi tentang World Youth Forum gitu. Oke. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Bye.